sini saya akan mempresentasikan terkait dengan definisi teori politik responsif. Teori politik responsif pada dasarnya merupakan suatu pendekatan dalam ilmu politik yang menekankan pentingnya kemampuan pemerintah untuk merespons sebagai tuntutan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat secara cepat, tetapi dan berkelanjutan. Dalam teori ini, kekuasaan politik tidak hanya dipandang sebagai alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk melayani dan memenuhi kepentingan publik. Dengan demikian, pemerintah dituntut untuk memiliki kepekaan sosial yang tinggi serta kemampuan untuk menyelesaikan kebijakan dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Lebih jauh politik legitimasi tidak hanya diperoleh melalui proses pemilihan umum, tetapi juga melalui kinerja pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat. Jika pemerintah gagal merespons kebutuhan masyarakat, maka legitimasi tersebut dapat menurun, yang ada akhirnya dapat memicu ketidakpuasan publik dan instabilitas politik. Oleh karena itu, responsivitas menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas suatu pemerintah. Tokoh pengemukan teori konsep politik responsif merupakan hasil perkembangan pemikiran dari berbagai tokoh dalam bidang politik dan hukum. Salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar adalah Philippe Nonet dan Philippe Selznick yang memperkenalkan konsep hukum responsif. Mereka berpendapat bahwa hukum harus mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak boleh bersifat kaku. Dalam pandangan mereka, hukum yang baik adalah hukum yang mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hidup dapat diterima dan dipatuhi secara sukarela. Ada tokoh yang pertama itu David Aston. Melalui teori sistem politiknya memberikan kontribusi penting dalam memahami konsep responsivitas. Ia menjelaskan bahwa sistem politik terdiri dari input berupa tuntutan dan dukungan masyarakat, serta output berupa kebijakan publik. Dalam kerangka ini, pemerintah dituntut untuk mampu mengolah input tersebut secara efektif agar menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika sistem politik gagal merespon input tersebut, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang dapat mengganggu stabilitas politik. Yang kedua, ada Robert Adal juga memberikan kontribusi penting melalui konsep demokrasi pluralis. Ia menekankan bahwa pemerintah harus responsif terhadap preferensi masyarakat agar tetap memiliki legitimasi. Dalam pandangannya, demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang memberikan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk menyampaikan kepentingannya, serta memastikan bahwa kepentingan tersebut dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, implementasi teori politik responsif. Implementasi teori politik responsif dalam praktik pemerintahan dapat dilihat melalui berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban masyarakat serta mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan publik. Nah, salah satu bentuk implementasi yang paling umum adalah melalui mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif seperti musyawarah perencanaan pembangunan. Melalui forum ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah. Nah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Implementasi politik responsif juga terlihat dalam kebijakan sosial yang bersifat adaptif, terutama dalam menghadapi situasi krisis, misalnya ketika terjadi bencana alam atau krisis ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat.
Kebijakan seperti bantuan sosial, subsidi, dan program perlindungan sosial merupakan contoh nyata dari upaya pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat dalam kondisi darurat. Namun demikian, implementasi politik responsif tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam beberapa kasus, respon pemerintah cenderung bersifat reaktif, yaitu baru dilakukan setelah muncul tekanan dari masyarakat hari ini, yang menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem politik yang menyebabkan kurang optimalitas. Studi kasus terkait dengan teori. Salah satu studi kasus yang relevan dalam membahas politik responsif adalah politik terkait Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia. Kebijakan ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat karena dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik, khususnya kelompok kerja. Nah, proses pembentukan yang dinilai kurang transparan dan minim partisipasi publik menjadi salah satu faktor utama yang memicu penolakan. Nah, gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Nah, dalam situasi ini, pemerintah kemudian melakukan beberapa langkah sebagai bentuk respon, seperti melakukan revisi kebijakan, mengadakan sosialisasi, serta membuka ruang dialog dengan berbagai pihak. Namun, jika dilihat dari perspektif politik responsif, langkah-langkah tersebut masih belum optimal karena dilakukan setelah munculnya konflik. Kasus ini menunjukkan bahwa responsivitas seharusnya tidak hanya dilakukan pada tahap akhir, tetapi juga sejak tahap awal perumusan kebijakan. Nah, dengan melibatkan masyarakat secara aktif sejak awal, pemerintah dapat mengurangi potensi konflik serta meningkatkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, studi kasus ini menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya penerapan politik responsif secara menyeluruh. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan politik hukum responsif di Indonesia. Politik hukum responsif memiliki kelebihan utama, yaitu mampu meningkatkan legitimasi hukum karena kebijakan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendekatan ini mendorong demokrasi partisipatif di mana masyarakat ikut terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah, politik responsif juga membantu mengurangi konflik sosial serta menghasilkan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama di Indonesia. Terdapat beberapa kelemahannya, yaitu salah satunya adalah potensi dominasi kelompok tertentu yang lebih kuat dalam menyampaikan aspirasi, sehingga tidak semua kepentingan terwakili secara adil. Selain itu, respon yang terlalu cepat dapat menyebabkan kebijakan menjadi tidak stabil. Ada juga risiko populisme, yaitu kebijakan yang lebih mementingkan popularitas daripada efektivitas jangka panjang. Ditambah lagi keterbatasan birokrasi dalam perbedaan kepentingan dalam masyarakat plural menjadi tantangan dalam penerapannya.